Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harmonicare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke channel YouTube-nya Harmonicare. Insya Allah hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami bersama Ustadz kita, Ustadz Mulyanto. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sahabat Harmoni dan para pemirsa semuanya, gimana? Semoga semakin sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami. Saya di sini sebagai pembawa acaranya dengan Bunda Dami Dan saya Ayah Kurniarso. ya. Silakan nanti para pemirsa bisa menyimak kita sampai selesai. Di sini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para pemirsa semua ya. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan juga yang masuk ke kita, yaitu tentang ini Ustadz. Biasanya dalam rumah tangga itu suami istri itu ada yang salah satu dominan, mendominasi dalam rumah tangga itu. Jadi misalnya istrinya nih terlalu bawel, nuntut Dominannya suaminya. apa itu? Dominan Bisa ngatur dalam pengaturan kayak Bukan gitu. keputusan mana ya? Iya, begitu. Jadi kan harusnya dalam rumah tangga memang harus balance ya antara suami sama istri itu. Nah ini ada yang salah satu dominan, istrinya dominan sekali sampai hak waris dan lain-lain itu harus diinikan atas nama istrinya karena khawatir nanti kalau misalnya saya sampai cerai gitu cerai ya. dengan suami saya, apa nih yang akan saya bawa kalau hak warisnya tidak atas nama saya kayak gitu. Itu sebetulnya kalau ada pemikiran seperti itu dari seorang istri, itu was-wasnya dari setan deh yang pertama kayaknya gitu. Itu menyikapinya gimana Ustaz kalau ada yang begitu? Monggo. Ya, sahabat Harmoni yang berbahagia. Jadi memang di realita itu ya yang kadang-kadang ke kami, curhat ke kami dan sebagainya itu akhirnya terjadi persoalan, ternyata istri itu dominan. Si suami itu kadang nggak berani ngambil keputusan. Ketika ada tawaran apa, nanti ya saya tanya istri saya dulu loh. Kan pengambil keputusan di dalam Islam ini ya. Ini kan timbangannya ya. Jadi tolak ukurnya yang benar itu kan ngikutin agama nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ya, laki-laki itu adalah pemimpin gitu ya. Pemimpin bukan artinya yang ngacung-ngacung perintah-perintah di sini. Kalau di dipahami, dijabarkan besar tanggung jawab seorang suami. Kok sampai istri dominan? Memang sekarang sebagian besar rumah tangga juga begitu. Dan ini memang tidak baik. Dan akhirnya menimbulkan banyak sekali persoalan. Kenapa demikian? Sebagian suami sekarang ini tidak punya role model dari ayahnya. Tidak punya role model dari ayahnya bagaimana menjadi sosok suami dan ayah. Kenapa? Memang Indonesia ini juara 3 kalau tidak salah. Juara 3 fatherless country, negara yang sudah kehilangan sosok ayah. Ayah itu mindsetnya adalah saya nyari nafkah sudah. Sementara bagaimana ngambil keputusan atau mendidik anak, mendidik istri dan sebagainya gitu, nggak ada, nyaris nggak ada. Karena ketika anaknya menikah pun dia nggak punya sosok role model, nggak ada. Sehingga pun akhirnya istri yang, karena sebenarnya kan istri ingin menyeimbangkan ya. Ini kok nggak jalan-jalan, ini kok nggak jalan, akhirnya istri orang serontok lah bahasanya, nggak, akhirnya jadi ngambil. Nah, suami itu nyaman nih, stop, selesai di istri, memang pada datang, saya kebalik aku ya, pokoknya urusan bengkel, urusan rumah, aku kabel gitu, semuanya gitu. Nah ini sebenarnya fitrah tertukar nih. Jadi si suami barangkali dulu juga nggak dekat sama ayah, ya. Si istri itu jadi nggak dekat sama ibu, kan jadi agak berlantar kutip kan tomboy. Nah ini kemungkinan besar dari sisi tadi mungkin was-was setan ya, dari sisi agama karena sebelum itu tidak tahu ilmunya gitu. Maksudnya mungkin apakah justru itu seorang istrinya itu memang karena menghargai suaminya, artinya sudah capek di kantor, masa harus mikirin itu ban motor kembali tolong ditambalin, istrinya yang berangkat. Tapi karena ya memang gak ada waktu untuk, memang kewajibannya mencari nafkah, misalnya ke kantor, harus berangkat kerja, akhirnya hal-hal yang di rumah itu selesaikan sama istri itu bagaimana? Oh, tetap ya, memang sebagai suami kalau dijabarkan tentang qawamah besar sekali tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab mendidik istri, mendidik anak ya.
tanggung jawab tentang seglobalan ya. Secara teknis memang mungkin ibu dari sisi rumah tangga, tapi maksud sampai rumah gitu ya, genteng bocor gitu ya, sampai begitu sebenarnya itu tetap tanggung jawab suami. Kalau seperti itu nanti suami dalam tanda kutip tumpul ya, dia nyaman udah selesai lah. Kadang suami-suami jadi alhamdulillah istri saya antar jemput oke, ini semuanya oke. Ini sebenarnya rumah tangga yang bahaya. Harusnya kan rumah tangga itu ada dinamika istri. Kalau punya istri, mas gasnya habis, mas kalau habis itu malah keren. Justru begitu, kok malah bangga kalau ngobrol sama teman, istri rangkul dengan istri saya semua antar jemput istri, galau istri, kos istri. Nah, ini harusnya ada saling ketergantungan, saling membutuhkan. Kalau ini seperti itu, suami-suami akhirnya mandul, tumpul. Ini akan berakibat nanti turun menurun akan seperti itu. Istrinya seperti itu lelah, sungguh lelah. Dia mandiri ya. Karena memang bukan fitrahnya. Dia istilahnya ya tangan itu harus kaki itu berjalan, dia berjalan pakai tangan pakai kaki. Berarti wanita Wonder Woman itu udah bagus ya? Nggak bagus. Wanita fitrahnya manja, wanita fitrah nangis lah dan sebagainya begitu. Dan ini fitrah keibuan seperti itu. Saya pernah dapati satu rumah tangga ya akhirnya mau cerai juga gitu. Bahkan ini mau membunuh pasangannya sampai sini. Karena akhirnya ini jadi Wonder Woman gitu. Nah, si suami itu tetap apapun berharap istri itu lembut karena terbentuk begitu. Sebenarnya yang salah sudah suami, yang salah suaminya nih, yang salah suaminya karena dia terlalu diem dan sebagainya. Istri kan akhirnya mengambil alih itu, tapi jadi Wonder Woman kan. Nah, kok sisi keibuannya hilang? Akhirnya kan jadi loh, saya kok nggak ada rasa sama istri saya. Saya tetap secara nurani fitrah suami membutuhkan istri yang manja, yang lembut dan sebagainya. Mulai hilang nih, selingkuh dan selingkuh. Resikonya yang sakit hati siapa? Loh, aku sudah begini, ternyata malah suami saya selingkuh. Ujung-ujungnya tetap berantakan. Kalau tertukar fitrahnya, alasannya suaminya karena istrinya sudah bau gas. Jadi ini kadang-kadang juga tanpa ilmu ya. Jadi rumah tangga kan nyaris kadang-kadang kalau menyiapkan rumah tangga itu menikahnya di kapan, di gedung apa, jumlah undangannya berapa, tapi ilmu. Oh, tugas suami apa sih? Tugas istri apa sih? Dan itu kan juga belum diilmu sehingga pembagian tugasnya nggak jelas. Kalau perusahaan manapun, kalau job desk-nya nggak jelas, berantakan. Ya, Masya Seperti itu. Allah. Berarti ini ya Ustadz ya, ini menarik sekali Ayah Bunda. Dari yang disampaikan Ustadz Mulyanto itu bisa ditarik benang merahnya. Nanti ternyata ilmu yang bisa disikapi itu banyak dari situ ya. Ada fitrah istri, fitrah suami, komunikasinya. Berarti harus ngikutin channel YouTube kita terus ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan ini Insya Allah dia akan jadi bermanfaat. berlanjut. Iya, Insya Allah. Manfaatnya. Siap. Dan apa? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan lagi nih Ustaz ya. Iya. Ini masih berapa lagi? Satu lagi cukup ya. Jadi masih tentang rumah tangga ya Ustaz ya. Ini terkait juga dengan cara mendidik anak-anak gitu ya. Cara mendidik anak-anak itu juga jadi dilema juga nih. Gitu. Pernah ada ini masukan dari netizen juga bercerita kayak gini Ustaz. Dia mendidik anak sang istri itu, mendidik anak itu sendirian. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Padahal sosok ayah masih ada. Jadi masih bersambung gitu dengan tadi yang disampaikan Ustaz. Ayahnya itu nggak tampil. Jadi ayah itu benar-benar fokus ke nafkah 100%. Memang ayah raya luar biasa gitu ya. Ayah raya luar biasa. Materi tercukupi lah ya. Materi semuanya tercukupi. Bahkan istrinya mau kemana naiknya aja sudah apa gitu ya. Tapi terfasilitasi semua. Tapi akhirnya si anak itu sama sekali nggak pernah ketemu dengan figur ayahnya gitu ya. Figur ayahnya, jadi ayahnya dan pulang itu kadang jam 2 malam, jam 12 malam, nanti bangun tidur, pagi hanya sholat, tidur lagi, ketemu anak-anak, nggak ketemu dengan anak-anaknya. Akhirnya semua yang dilakukan oleh ayahnya itu hanya sebuah rutinitas untuk pekerjaannya. Untuk istrinya full ngurus anak dari pagi sampai sore. Itu semua pendidikan anak diserahkan ke istri, kasih sayang pun istri yang hanya akan memberikan. Sabtu Minggu ada? Enggak, Sabtu Minggu juga biasanya dipakai untuk lembur dan meeting dengan rekan kerja. Jadi Masya Allah itu kebangetan ya, yang jelas itu jadi beban ya. Biasanya istri jadi beban. Jadi beban, jadi merasa gimana? Jadi anak jadi bagaimana? Satu, anak-anaknya itu jadi manja ke istrinya, dalam artian suka merengek. Iya, suka merengek. Pernah dengar yang kata-kata begini Ustaz, kalau anak itu merengek berarti ada sesuatu yang sedang dirasakan oleh istrinya. Mungkin istrinya merasa kecewa dengan suaminya tapi tidak bisa terkomunikasikan dengan baik dengan suaminya. Akhirnya si anak pun
menuntut gitu loh ke ininya, dan istri menyelesaikannya karena sudah stres dengan suaminya, istrinya pun jadinya kan keras juga ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak pun rewel lah dan merasa figur ayah tidak ada kayak gitu, semuanya apa ke ibunya. Itu gimana Ustaz? Jadi kalau di ayat surah An-Nisa 34 itu kan Allah menyampaikan ini memang ilmu rumah tangga ada di situ. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawamah itu tidak hanya sekedar canggung tadi saya sampaikan. Qawamah dalam penjelasan para ahli tafsir, Ibnu Katsir itu juga menyampaikan mendidik. Jadi tanggung jawab pendidikan di rumah adalah ayah. Ada pernah dapat istilah pepatah Arab atau ungkapan bahwa ibu adalah madrasah pertama. Kepala sekolah itu apa? Ini yang kadang terpotong di sini. Jadi GBHN itu istilahnya garis besar haluan rumah tangga itu ayah. Kalau secara teknis ini bunda. Jadi mau menentukan ini anak seperti apa, punya bakat apa, pasnya apa, ayah. Pengambil keputusan itu ayah. Bunda yang seperti ini lelah. Pernah dengar nggak kasus di media rame ya sampai seorang wanita, seorang ibu itu membunuh anaknya? Iya, benar. Itu kan karena dia merasa bebannya berat. Beban berat, saya kok mendidik anak sendirian, loh kok sendiri. Sementara dalam Al-Quran ketika Allah menyampaikan dalam surat Luqman wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ternyata di situ wahai Ananda, jangan berbuat syirik. Kata-kata ini sepertinya pasnya adalah bunda yang menyampaikan. Ternyata di surat itu Luqman, seorang ayah. Jadi ayah itu sakti, dia harus menyampaikan nasihat-nasihat dalam sebuah karya ilmiah, tesis atau disertasi. Ternyata dialog antara orang tua sama anak 14 ya, dari sekitar 17, 14-nya adalah ayah dan anak, bukan bunda. Berarti ini peran-peran ayah yang sudah mulai hilang tadi. Kalau peran ayah mulai hilang, rumah tangga jelas goncang. Ketika nahkoda ini tidak berperan, akhirnya mau jalan kemana, itu nggak jelas. Memang kelihatannya orang melihat dari sisi luar, wah tercukupi semua dan sebagainya. Tapi yang seperti ini pernah kami dapati, akhirnya anaknya narkoba di penjara. Benar itu nyata sampai cerita kaya sekali ke kami, curhat ke kami dan sebagainya. Sampai akhirnya ya coba mau cerai juga ya. Jadi sampai dikasih modal sekian habis. Karena memang ayahnya jadi tanda kutip jadi ayah yang bisu ya. Jadi kalau anak salah sudah ayahnya diam gitu, nggak mau konflik sama anak. Harusnya kan yang seperti ini kan memang sosok ayah yang tegas. Jadi istilah kami itu ayah itu raja tegar, yang berani berkata tidak itu ayah. Ibu sih inginnya ya bisa hanya mendoakan gitu ya. Kalau yang aturan-aturan dari ayahnya, istrinya mendoakan. Jadi ayah si rasa tega, ibu sang pembasuh luka. Nah, maksudnya ayah itu begini, ngedemi gitu ya, gitu. Nah ini kadang-kadang ayahnya mau diem. Nah kalau yang seperti ini sampai kapanpun kalau nggak diputus rantainya. Jadi diam juga salah, keras juga salah. Ya, itulah betul ilmu. Dan memang betul ilmu. Ada seninya gitu ya, sehingga tidak di tengah-tengah. Segala sesuatu di alam Islam itu sukanya yang tengah-tengah, tidak terlalu abai, tidak boleh terlalu keras. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil bahwa kita dikasih kesempatan untuk punya harta banyak misalnya kayak gitu, memang bisa jadi itu sebuah cobaan juga gitu yang harus mungkin kan sekarang orientasinya ibu rumah tangga zaman sekarang pengennya punya uang yang banyak, bahkan ada yang tadi suruh memilih suaminya ada di rumah dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan atau uangnya banyak tapi suaminya di luar gitu. Nah gitu banyak yang memilih dari seperti tadi pertama tadi gitu. Yang penting udah senang suaminya mau di luar mau apa mau berbuat apa, kita ditanyakan secara hati nurani adakah yang hilang mestinya. Betul, itu ketika itu ditanya juga waktu itu juga pernah diajarkan ini pertanyaan, jadi pada dia berpikir aku tuh lebih bahagia ketika hidupku dulu belum sekaya sekarang. Malah begitu kan? Iya, belum sekaya sekarang.
Iya, jadi ada mungkin ya diimbangi harta, masya Allah ya luar biasa itu mungkin kalau memang digunakan di jalan yang benar dan di ini sedemikian rupa kan jadi barokah yang luar biasa gitu. Jadi jangan takut untuk jadi kaya katanya kayak gitu, tapi dimanfaatkan untuk sebaik mungkin gitu. Tapi kalau udah kaya malah nanti suaminya karena ada kelebihan harta malah tidak jadi menambah melirik. taat. Artinya kaya menambah taat kan gitu kan. Jadi menambah taat malah melirik ke wanita lain dan lain-lain itu yang mungkin jadi Baik, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada kesimpulan kita dari dua pertanyaan tadi. Ya, jadi rumah tangga itu kan kadang yang terlewat adalah kurang ilmu. Orang jadi dokter ada ilmunya, ada sekolahnya. Jadi polisi ada sekolah polisi negara gitu. Semua ada ilmunya. Rumah tangga ini spesial. Sholat itu dulu, sholat gitu. Ketika nanti masuk surga nggak ada ibadah sholat, tapi rumah tangga itu nanti akan ketemu sama keluarganya. Masya Allah, tapi ini malah jarang diilmui. Jarang diilmui. Waduh, sekolah rumah tangga. Jadi mudah-mudahan juga ini dengan seperti ini terus ya sedikit-sedikit kita sampai kita sharing ilmu ya. Ya, ilmu lah bagaimana sih komunikasi. Karena ternyata masalah juga di komunikasi rumah tangga, peran suami istri terbalik gitu ya. Bagaimana sih Rasulullah itu merawat harmoni, merawat keluarga-keluarganya dengan segala hiruk pikuk dinamikanya, tapi masih Masya Allah berjalan seperti itu harus diangkat. Ya ternyata itu juga nyaris tidak diilmu. Oke, cukup kesimpulannya Ustaz? Ya, cukup. Oke, terima kasih ayah bunda di rumah semuanya. Tadi kita sudah melakukan Q&A ya, jadi tanya jawab dari netizen sudah kita ini jawab sempurna insya Allah ya dengan Ustadz Mulyanto. Mudah-mudahan memuaskan. Memuaskan ya. Kalau belum memuaskan bisa kirim pertanyaan lagi, boleh. Feedback. Feedbacknya dari ayah bunda yang ada di rumah silakan, boleh kirim pertanyaan di channel kita Harmonika gitu ya. Insya Allah cukup ya. Cukup. Terima kasih ayah bunda semua dari kita. Terima kasih sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Mulyanto yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga ya Kurniarso sebagai pembawa acara kita ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.